Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, untuk video kali ini Bu Enda mau menjelaskan tentang cara-cara penyelesaian soal UN US Fisika tentang gaya listrik, rangkaian listrik, dan juga tekanan. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Di sini ada dua benda identik punya muatan listrik 3 mikrokolom terpisah sejauh 3 cm. Diketahui nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka besar gaya elektrostatik antara kedua benda adalah, dia identik, berarti ada dua begini ya teman-teman, yang satunya plus 3 mikrokolom, ini juga plus 3 mikrokolom, ini adalah yang benda A, ini benda B. Jadi QA itu sama dengan QB, itu besarnya adalah 3 mikrokolom, terpisah sejauh 3 cm, berarti R nya adalah 3 cm. K nya sebesarnya segini, maka ditanya adalah F, besar gaya elektrostatik atau gaya listriknya adalah F, itu rumusnya adalah K kali QA kali QB per R kuadrat. Tapi kita perhatikan teman-teman, di sini kan F-nya dalam Newton. Jadi Q-nya ini harus satuannya adalah dalam kolom. Mikrokolom ke kolom itu tinggal teman-teman dikali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi 3 mikrokolom menjadi 3 kali 10 pangkat min 6. Dan R-nya juga harus dalam meter. Meter ke sentimeter ke meter kan naik 2 ya teman-teman, dibagi 100. Atau kalau kita tulis dalam bilangan berpangkat jadi 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Terus tinggal kita masukkan ke sini nilainya K 9 kali 10 pangkat 9. QA itu 3 kali 10 pangkat min 6. QB nya juga sama, 3 kali 10 pangkat min 6. Jarak yang memisahkan itu R, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke, tinggal kita hitung dulu nih, atas 9. Ini Bu Enda tulis yang bukan bilangan berpangkat, Bu Enda jadiin 1, 3, 9, 9. 9, 3, 3 dikali 10 pangkat. Nah ini kan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Kalau ada bilangan berpangkat dikali, pangkatnya tinggal ditambahin teman-teman. Berarti ini 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Jadi 9 ditambah min 6 itu 3, 3 ditambah min 6 itu adalah min 3. Jadi 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 itu adalah 10 pangkat min 3. Jadi pangkatnya yang ditambah, oke ya. Terus ini ada 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Nah kalau 3 dikuadratin seperti biasa 9. Nah 10 pangkat min 2 di pangkat 2, kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Jadi ini pangkat min 2 dipangkatin 2, jadi pangkatnya dikali, min 2 kali 2, jadi min 4. Nah, ada yang bisa dicoret, nah ini 9-nya bisa dicoret, berarti yang tersisa 3 kali 3, berarti 9. Nah 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat min 4 ini kan posisinya satu di atas, satu di bawah, berarti dibagi ya. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Nah ini kan yang atas pangkatnya min 3, yang bawah pangkatnya min 4, jadi min 3 dikurang min 4, jadi sama aja dengan min 3 ditambah 4 sama dengan 1, berarti 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4 hasilnya adalah 10 pangkat 1. 9 kali 10 pangkat 1 adalah 90 Newton. Jadi gaya elektrostatiknya adalah 90 Newton. Karena dia identik, misalnya sama-sama positif, berarti kejadiannya adalah tolak menolak. Karena sejenis ya, tolak menolak gitu. Oke ya. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ya teman-teman. Oke, di sini ada dua buah konduktor listrik, satunya positif, satunya negatif. Gaya elektrostatiknya atau gaya tarik-menarik antara kedua muatan adalah 8 Newton. Muatan antara muatan 1, muatan A sama muatan B terpisah jarak X cm. Jadi F
Ini F keadaan 1 itu 8 Newton. Terpisah jarak berarti R1-nya itu adalah XCM. Jika jarak kedua bola diubah menjadi 2X, berarti jaraknya diperjauh, R-nya diubah jadi 2X, maka F2-nya, gaya F-nya menjadi berapa? Nah, seperti ini ada dua keadaan ya teman-teman. Kalau ada dua keadaan, ini masih menyangkut seperti rumus yang pertama, tapi pakai perbandingan. Jadi F1 per F2 sama dengan K kali QA1 QB1 R2 kuadrat per K kali QA2 QB2 R1 kuadrat. Karena di keadaan ini K-nya sama, jadi K-nya nggak usah diikutin. Terus yang di sini yang diubah hanya jaraknya, jadi muatannya nggak dirubah, jadi nggak berpengaruh. Jadi bisa kita coret. Jadi kita hanya perlu pakai F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Tinggal kita masukkan F1-nya 8, F2-nya nanti kita mau cari, R2-nya itu 2X. Nah, ini teman-teman harus dikurung. 2X kuadrat per R1-nya adalah XX kuadrat. Oke, tinggal kita hitung. 8 per F2 sama dengan 2X dikuadratin adalah 4X kuadrat per X kuadrat. Nah, di sini X kuadratnya bisa dicoret. Sehingga kita dapat 8 per F2 sama dengan 4 per 1. Kita kali silang. 4F2 sama dengan 8. Jadi F2-nya adalah 8 bagi 4 sama dengan 2 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A, 2 Newton. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini two separate charged particle experience 0,009 Newton force between them. Jadi ada dua partikel dengan gaya F itu 0,009 Newton. Nah, jarak antara dua partikel dirubah menjadi sepertiga kali jarak semula, maka force-nya akan menjadi berapa? Nah, ini sama kayak soal sebelumnya ya teman-teman. Jadi F1-nya 0,009 Newton. Kalau jaraknya dirubah sepertiga dari semula, berarti F2-nya berapa, begitu kan? F2-nya berapa? Nah, di sini kan R-nya nggak ada, jadi kita misalin aja. Kalau R1-nya R, berarti R2-nya kan dia bilang sepertiga kali semula. Kalau R1-nya R, berarti R2-nya adalah sepertiga R, sepertiga semula kan? Nah, tinggal sama soalnya. Rumus yang kita pakai sama, karena yang dipakai yang dirubah hanya R-nya, berarti rumusnya sama kayak yang tadi teman-teman. F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kita tinggal tulis F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Tinggal kita masukkan 0,009 per F2. R2-nya sepertiga R, jadi sepertiga R kuadrat per R kuadrat. Nah, tinggal kita hitung 0,009 per F2, per F2 sama dengan, ini kita pangkatin, sepertiga dipangkat 2 berarti sepertiga kali sepertiga sama dengan 1/9. 1/9 R kuadrat per R kuadrat. Nah, R kuadratnya tinggal dicoret. Oke. Nah, berarti kita tinggal hitung ya teman-teman, 0,009 per F2 sama dengan 1/9 per 1, berarti 1/9. Tinggal kita kali silang, berarti F2 sama dengan 0,009 dikali
Berarti hasilnya 0,081 Newton. Sehingga jawabannya adalah yang A, begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, di sini tentang rangkaian. Di sini adalah value dari electric current of X. Electric current of X itu adalah I yang masuk ke 15 ohm atau I yang ditanda X ini. Sebelum mencari I yang ditanda X ini, teman-teman harus cari R totalnya dulu. Gimana cari R total? Oh, di sini R totalnya harus dicari dulu. Ini R harus, yang pertama ini harus di paralel. Oke. Jadi 1/RP1 sama dengan 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Berarti 1/RP1 kita samakan penyebut. 4, 6, 12, KPK-nya 12. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Ditambah 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. Ditambah 12 bagi 12, 1 kali 1, 1. Nah, tinggal kita tambahin ya teman-teman. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Jadi 1/RP1 adalah 6/12. Sehingga RP1-nya adalah 12/6 sama dengan 2 ohm. Itu RP1-nya. Berarti ini sekarang tinggal menjadi cuma satu hambatan, yaitu yang nilainya 2 ohm. Terus kemudian diapain lah? 2 ohm sama 8 ini kan menjadi seri kan? Nah, jadi kita hitung jadi R seri 1. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10 ohm. Nah, berarti sekarang rangkaiannya menjadi seperti ini. Yang ini 15 ohm, terus yang bawah di sini besarnya 10 ohm. Begitu kan? Nah, berarti R totalnya 15 sama 10 diapain? Diparalel lagi. Berarti 1/RP2 sama dengan 1/15 ditambah 1/10. Oke, kita samakan penyebut. 1/RP2, 15 sama 10 KPK-nya berapa? 30. Oke, 30 bagi 15 2 kali 1 2 plus 30 bagi 10 3 kali 1 3. Jadi ini ke sini ya. Jadi 1/RP2 sama dengan 5/30. Sehingga RP2-nya itu sama dengan 30/5 sama dengan 6 ohm. 6 ohm ini adalah R total. Nah, di sini RP2. Jadi itu R total. Jadi kalau kita tuliskan R totalnya itu adalah 6 ohm. 6 ohm ini menghasilkan arus 1,5 ampere. 1,5 ampere ini kan masuk ke semuanya. Berarti ini I total. Jadi 6 ohm ini nilai I-nya, I totalnya adalah yang tertulis di sini 1,5 ampere. 1,5 ampere. Berarti kalau misalnya X itu adalah yang masuk ke 15 ohm, Rx-nya adalah 15 ohm, maka IX-nya berapa, begitu kan? Nah, yang harus teman-teman tahu untuk V yang sama. Nah, untuk V yang sama, kalau dalam posisi seperti ini kan V-nya sama ya teman-teman. V yang di sini kan sama nih dalam satu rangkaian. Jadi kalau dalam V yang sama, R sama I itu adalah berbanding terbalik atau inverse proportion. Jadi 6/15 karena inverse dibalik, X per 1,5. Dan 6/15 tinggal disederhanain. Ini dibagi 3 dapat 2, ini bagi 3 dapat 5. Sehingga didapat 2/5 sama dengan X per 1,5. Tinggal kali silang. 5X sama dengan 2 kali 15 adalah 3. Sehingga didapat X adalah 3/5 atau 0,6 ampere. Begitu. Oke. Berarti kita udah dapat, maka
I yang mengalir di sini adalah 0,6 ampere gitu. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Di sini ada rangkaian hambatan seperti ini, teman-teman. Ditanya hambatan pengganti antara A sama B, berarti semuanya ya. Nah, kalau dari sini ada banyak kayak gini, kita kerjakan yang terdalam. Sampai tadi ini yang terdalam. Nah, yang terdalam ini posisinya diapain? Paralel. Oke, berarti 1/RP1 sama dengan 1/40 ditambah 1/20 ditambah 1/40. Kita samakan penyebut di KPK-nya 40, 20 sama 40. KPK-nya adalah 40. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 40, 20 sama 40 ya 40. Nah, 40 bagi 40 1, 1 kali 1 1 ditambah 40 bagi 20 2, 2 kali 1 2 ditambah 40 bagi 40 1 kali 1 1. Kalau sudah, berarti atasnya tinggal kita tambahin 1 tambah 2 3 tambah 1 4, jadi 4/40 itu baru 1/RP1. Berarti RP1 nya adalah 40/4 sama dengan 10 ohm. Jadi hambatannya sekarang menjadi gimana? Menjadi segini 30. Nah, ini cuma tinggal 1, terus di bawah ada seperti ini. Nah, berarti ini jadi 10, ini 30, ini 120, ini 40. Mana yang harus dikerjain dulu, teman-teman? Oke, ini dulu. Nah, ini kan 2 nih, berarti di seri. Berarti R seri satunya, kalau seri tinggal ditambahin 30 ditambah 10 sama dengan 40 ohm. Udah kan? Kalau sudah seperti ini 40 ohm, berarti hambatannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan tadi jadi 40, yang di bawah jadi 120, yang di samping ini 40. Mana yang harus dikerjain dulu sekarang, teman-teman? Iya, 40 sama 120 ini harus di paralel. Udah tinggal kita hitung. Berarti 1/RP2 sama dengan tadi siapa yang di paralel? 40 sama 120. Berarti 1/40 ditambah 1/120. Berarti jadi 1/RP2. Ini kita samakan penyebutnya 40 sama 120, KPK-nya adalah 120. 120 bagi 40 3, 3 kali 1 3. Ditambah 120 bagi 120 1, 1 kali 1 1. Jadi 1/RP2 sama dengan 4/120. Sehingga didapat RP2-nya sama dengan 120/4 sama dengan 30 ohm. Itu RP2-nya. Berarti ini itu menjadi satu muatan saja. Satu hambatan saja. Nah, ini A, ini B. Dimana ini adalah 40, ini adalah 30. Berarti mencari hambatan totalnya antara A sama B gimana? Ini kan nggak ada cabang, ini cuma lengkung, ini nggak bercabang. Berarti kalau nggak bercabang berarti seri berarti langsung ditambahin 30 ditambah 40 sama dengan 70 ohm begitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, nomor 21. Di sini yang ditanya adalah kuat arus yang mengalir melalui resistor 9 ohm. Nah, kuat arus yang mengalir berarti I yang masuk di sini. Ini I-nya ditanya. Nah, sebelum kita mau cari I, sama seperti yang tadi teman-teman, kita harus cari R totalnya dulu. Mana cari R total? Untuk cari R total berarti ini harus diparalel dulu. Oke, jadi 1/RP1 sama dengan 1/9 ditambah 1/18. 1/RP1 sama dengan, ini samain penyebut, 9 sama 18, KPK-nya 18. 18 bagi 9 2, 2 kali 1 2 ditambah 18 bagi 18 1, 1 kali 1 1. Jadi 1/RP1 sama dengan 3/18. Sehingga didapat RP1-nya sama dengan
18/3 sama dengan 6 ohm. Itu adalah Rp1. Terus Rp1 ini berarti menjadi seperti ini ya teman-teman. Ini 5, ini 6. Berarti R totalnya sudah ketemu dong. R totalnya tinggal 5 ditambah 6 sama dengan 11 ohm. Nah, untuk tahu ini kita harus cari I total dulu ya teman-teman. I total. Perhatikan di sini. Ini ada R di sini. Ini artinya R kecil, hambatan dalam. Kalau di dalam sumber arus ini ada hambatan dalam, berarti ini bukan V, tapi ini adalah E. Nah, sehingga rumus I totalnya adalah E per R plus R. E itu adalah GGL. Jadi kalau ada hambatan dalam, berarti ini bukan V, tapi E, GGL. Nah, tinggal kita masukkan 12 per R besarnya tadi 11 ditambah hambatan dalamnya 1. Berarti jadi 12 per 12, I totalnya adalah 1 ampere. Udah ya? Oke, sekarang kita mau cari I yang di 9 ohm. I di 9 ohm ini bukannya I yang bercabang ya. Ini kan bercabang nih. I yang tadi dari sini keluar I total 1 ampere, nggak ada cabang, di sini bercabang. Satu masuk ke 9 ohm, satu masuk ke 18 ohm. Setiap mencari I yang bercabang, kita harus cari V paralel dulu. Apa rumusnya V paralel? V paralel adalah I total kali R paralel. I totalnya kan 1. R paralelnya siapa? Ya R paralel antara 9 sama 18. Berapa tadi? 6 ohm. Berarti 1 dikali 6 ohm yaitu 1 ampere dikali 6 ohm sama dengan 6 volt. Jadi V paralelnya adalah 6 volt. Sehingga untuk mencari E yang lewat di 9 ohm itu rumusnya kan teman-teman tahu V sama dengan I kali R. Berarti kalau cari I adalah V per R, gitu kan? Berarti ini jadi V per R. Nah, tapi perhatikan V-nya. Karena I ini adalah I yang bercabang masuk ke 9 ohm, berarti V-nya di sini adalah V paralel. Per R-nya siapa ya? R-nya R9 ohm. Tinggal masukkan V paralelnya tadi 6. R-nya adalah 9. Jadi 6 per 9 atau disederhanakan dibagi 3 jadi 2 per 3. Ini 2 per 3 ampere begitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke materi tekanan. Di sini yang nomor 21 yang akan soal yang bawah yang akan kita bahas. Sebuah kayu terapung dengan 1/4 bagiannya berada di atas permukaan air. Jika bagian massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis kayu adalah, ini kalau kita gambarin seperti ini ya teman-teman, ini air gini. Jadi yang berada di atas adalah 1/4 bagian. Berarti yang berada di bawah pasti 3/4 ya. Nah, jadi yang di atas itu yang nggak tercelup. Berarti yang tercelup adalah 1 dikurang 1/4. 1 di sini adalah 4/4 dikurang 1/4, jadi yang tercelup adalah 3/4. Yang harus teman-teman tahu, bagian tercelup itu rumusnya adalah rho benda per rho zat cair. Dimana di sini rho bendanya adalah kayu ya, berarti terus rho zat cairnya adalah air. Udah tinggal kita masukkan bagian tercelupnya 3/4, jadi 3/4 sama dengan rho bendanya adalah rho kayu, nggak tahu, rho zat cairnya adalah 1000. Udah tinggal kita kali silang. 4 dikali rho kayu sama dengan 3 kali 1000 adalah 3000, sehingga didapat rho kayu sama dengan 3000/4. Nah, tinggal kita hitung 3000/4 adalah 750 kg per meter kubik gitu. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sebenarnya sama ya teman-teman. Cuma di sini yang diketahui dalam bentuk persen. Jadi yang berada di permukaan zat cair itu 30%. Berarti yang tercelup berapa persen? Kalau 30% yang berada di permukaan air, berarti yang tercelup adalah
100% dikurang 30% sama dengan 70%. Nah, ini harus dijadiin pecahan. 70 per 100 sama dengan 7 per 10. Ini adalah bagian yang tercelup. Terus rumusnya sama kayak yang sebelumnya. Bagian tercelup sama dengan rho benda per rho zat cair. Bagian tercelupnya jadi 7 per 10 sama dengan rho bendanya berapa? Di sini rho bendanya justru udah tahu, 560 per rho zat cairnya yang belum tahu. Tinggal dikaliin ya teman-teman. 7 dikali rho zat cair sama dengan 10 dikali 560, berarti 5.600. Sehingga didapat rho zat cair sama dengan 5.600 per 7, yaitu 800 kg per meter kubik. Oke, ini. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yaitu di sini masih tentang tekanan, tapi di sini adalah tekanan hidrostatis. Ada dua piston, luas yang besar 300 cm pangkat 2, mengangkat fosfar. Luas yang kecil 25 cm pangkat 2, F-nya berapa? Tinggal kita masukkan rumusnya teman-teman. Ini adalah bukan tekanan hidrostatis, maaf, ini adalah hukum Pascal. Jadi rumusnya adalah F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Sudah, tinggal kita masukkan. F1 itu adalah gaya pada titik 1. Misalnya anggap ini titik 1, ini titik 2. Nah, berarti F1-nya itu adalah gaya yang diakibatkan oleh Vespa ini, yaitu gaya berat. Nah, karena massa Vespanya adalah M1-nya adalah 120 kg, maka W1 atau F1 itu adalah M kali G sama dengan 120 kali 10 sama dengan 1200. Jadi tinggal kita masukkan di sini 1200 per F2 sama dengan luas satunya adalah 300 per 25. Ini tidak perlu kita rubah jadi meter pangkat 2 ya teman-teman, karena ini adalah perbandingan. Jadi yang penting F sama F1 sama F2 satuannya sama, A1 sama A2 satuannya sama. Oke. Ya, tinggal kita sederhanakan. Coba 300 dibagi 25 bisa disederhanakan ya. Nah, 25 bagi 25 1, 300 bagi 25 12. Jadi 1200 per F2 sama dengan 12 per 1. Tinggal kali silang, 12 F2 sama dengan 1200, sehingga mencari F2 nya adalah 1200 per 12, yaitu 100 Newton, begitu. Oke ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini penjelasan Bu Endah. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.